kalau kita lagi sedih, kita nggak bisa terus tiba-tiba langsung apa namanya, langsung mengabaikan rasa sedih, kemudian langsung mencoba untuk ya nggak apa-apa lah aku begini misalnya gitu. Mm-mm. Aku lebih mending nih daripada temen gitu. Jadi itu justru akan membuat kita mengabaikan emosi kita atau malah membuat kita akhirnya apa ya istilahnya berhenti pada di situ aja gitu. Mhm. Jadi yang diperlukan tadi apa namanya rasa syukur itu perlu sepenuh hati dilakukan. Cara kerja syukur. Nah, sebetulnya seperti apa, Mbak? Cara kerja syukur ini sampai kemudian bisa menimbulkan efek senang, efek bahagia dalam diri seseorang, Mbak. Tadi sebenarnya saya senang banget loh dengar Mas Yudi ini waktu bilang apa kita mulai bersyukur dengan kita punya keluarga mungkin ya, kita punya hal-hal di sekitar kita. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah apa ya? Sebenarnya itulah definisi syukur gitu, bahwa kita mampu melihat hal-hal yang berharga di sekitar kita Mhm. dan kita mampu mengungkapkannya gitu. Mhm, mhm. Jadi itulah sebenarnya bersyukur itu gitu, menangkap hal-hal yang berharga di sekitar kita dan juga menyadari bahwa itu bisa membuat kita bahagia. Dan ternyata itu bisa dari hal-hal yang kecil ya, Mas Yudi ya. Betul. Jadi, apa namanya? Itulah sebenarnya pengertian dari rasa syukur. Nah, seperti tadi yang sempat kita bahas di awal, bagaimana itu bisa membuat kita membantu kita menyembuhkan karena itu tadi ada perubahan yang terjadi dalam diri kita ketika kita melakukan rasa bersyukur. Mhm. Katakanlah misalnya tadi Mas Yudi nih begitu lihat pantai di belakang saya rasanya senang gitu ya, rasanya bersyukur banget. Katakanlah misalnya Indonesia punya pantai yang sebaik ini gitu, itu pun sudah memunculkan rasa senang gitu. Jadi itulah rasa syukur dan itu proses yang di dalam tubuh kita seperti yang kita obrolkan tadi. Jadi ada perubahan hormon yang membuat suasana hati kita berubah, kemudian emosi kita juga menjadi lebih positif gitu yang terjadi dan itulah cara kerjanya syukur gitu. Nah, apa namanya? Tadi juga awal Mas Yudi juga sempat tanya ya kalau misalnya kita lagi cemas, depresi, stres gitu, gimana caranya mau bersyukur gitu ya? Mhm. Mungkin udah buntu dengan dengan Masalahnya. apa namanya, masalahnya gitu. Nah, jadi kalau waktu katakanlah kita sedang sedih atau kita sedang stres gitu ya, Mas Yudi, kita tetap harus mengakui kondisi itu. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk eh, langsung bersyukur begitu aja, karena nanti yang terjadi malah kalau istilah sekarang tuh kayak toxic gitu ya, Mhm. toxic bersyukur kali gitu ya, bukan toxic positivity gitu. Jadi seperti kita memaksakan diri itu justru tidak bagus. Tapi kalau misalnya kita sedih, kita perlu mengakui dulu bahwa kondisi kita memang saat ini sedang sedih. Mhm. Kalau kita katakanlah reaksi sedihnya apa? Menangis pun bukan tanda kelemahan ya, tapi Mhm. menangis pun bisa menjadi ekspresi kita sedih. Gitu. Dan itu penting karena kita jadi mengenali emosi kita, mengenali apa yang kita rasakan dan apa yang menyebabkannya. Jadi itu yang sebuah titik poin yang penting juga ketika kita sedih. Kita tak perlu buru-buru langsung berusaha mencari apa yang kita syukuri, tapi kita menyadari dulu nih apa yang kita rasakan. Kemudian kita memberi waktu pada diri sendiri untuk mengekspresikan emosi kita itu. Kalau sedih ya mungkin bisa dengan menangis mungkin kalau apa namanya eh, biasanya dengan menangis itu juga bukan menunjukkan kelemahan atau mungkin kita bisa sendiri dulu beberapa saat itu pun juga boleh gitu. Jadi Hmm. setelah kita menerima itu baru kita mulai mencari nih apa namanya hal-hal apa sih yang masih kita miliki, hal-hal apa sih eh, yang bisa menjadi aset kita atau yang berharga buat kita yang bisa menjadi em, apa ya energi kita lagi gitu. Mhm. 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 Saya tadi kita bersedih, terus kita coba lihat, oh ternyata katakanlah kita masih punya pasangan misalnya, yang dia selalu mendampingi kita setiap hari misalnya. Mhm. Kita bersyukur kita masih punya pasangan. Jadi jangan diabaikan sedihnya, tapi setelah sedih itu kita kenali, kita mulai mencari,
apa yang berharga di sekitar kita, apa yang bisa kita syukurin dari yang masih ada di sekitar kita. Oke. Wow, ini Jadi menarik. kita yang apa namanya mulai untuk mengembalikan kekuatan kita tadi. Gitu. Mhm, mhm. Baik, Mbak Diana, pertanyaan menarik dari Pak Joko di Jakarta ini. Selamat malam Ibu Diana, ucapan bersyukur diucapkan dengan sepenuh hati dan tulus atau hanya formalitas saja, Bu? Ya, tadi yang seperti tadi ya, kalau kita lagi sedih, kita nggak bisa terus tiba-tiba langsung apa namanya, langsung mengabaikan rasa sedih, kemudian langsung mencoba untuk ya nggak apa-apa lah, aku begini misalnya gitu. Mhm, Aku lebih mending nih daripada temen gitu. Jadi itu justru akan membuat kita mengabaikan emosi kita atau malah membuat kita akhirnya apa ya istilahnya berhenti pada di situ aja gitu. mhm, Jadi yang diperlukan tadi apa namanya rasa syukur itu perlu sepenuh hati dilakukan. mmm, Karena namanya kita mengenali dan kita berhasil mengungkapkan. Jadi itu kan perlu sepenuh hati ya dilakukan. ya Saya ya, itu tadi kita bersyukur karena misalnya kita masih bisa bernafas gitu mhm, misalnya. Atau semua fungsi tubuh kita masih bisa berjalan dengan baik. Nah, mhm, itu harus dilakukan sepenuh hati, kita mhm, rasakan. Baru dia berproses. mmm, Kalau kita melakukannya hanya sekedar formalitas, maka tidak akan efektif gitu ya. mhm, Karena itu seperti tadi akan menjadi semacam toxic positivity aja, semacam formalitas yang berlalu begitu aja gitu ya, Mas mhm. Yudi. Iya, iya, iya. Baik, ini menarik. Jadi memang kita harus memberikan waktu dulu kepada diri kita untuk menerima kenyataan, kemudian ada sampai pada satu titik yang oke, saatnya yang membuat kita akhirnya mengakui kebersyukuran tadi ya Mbak Diana ya. Benar-benar. Pertanyaan dari siapa ini? Sebentar, namanya adalah Rini. Mbak Rini, selamat malam Mbak Diana dan Mas Yudi. Saya kalau merasakan stres yang saya merasakan sakit kepala, tapi betul sekali kata Mbak Diana, dengan bersyukur atau bahasa Jawanya pasrah dengan cara beribadah, sholat, berdoa, pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu saya merasakan ringan pikiran saya dan saya juga usahakan untuk rileks dengan jalan-jalan. Terima kasih Oke. tipsnya Mbak Diana gitu. Oke. Jadi bagus banget itu Mas Yudi ya. Jadi Mhm, dia melakukan syukurnya dengan bentuk berdoa gitu ya. Jadi di berdoa itu dia bisa katakanlah apa namanya, walaupun sakit mungkin atau masih ada kondisi yang mungkin belum optimal, tapi dia menemukan hal-hal yang bisa dia syukurin kepada Tuhan misalnya gitu. Atau ketika dia berjalan-jalan, dia bisa menikmati sekitarnya. Misalnya dia berjalan-jalan di katakanlah di lapangan gitu ya, mhm. dia bisa sambil main pool, melihat sekitarnya, dan bersyukur nih masih bisa berjalan, masih bisa merasakan apa mungkin kalau tidak pakai sepatu masih bisa merasakan rumputnya, lapangannya gitu. Jadi itu bagus banget gitu. Mhm, mhm. Eee, Perbedaan bersyukur tadi Mbak, Rini menyebutkan kata pasrah. Jadi Mm-mm. udah betul-betul memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan bersyukur ini seperti apa ya kira-kira Mbak Diana, korelasinya? Oke. Hmm, pasrah itu berbeda dengan kalau menurut saya berbeda dengan kita menyerah ya. Mhm, Pasrah itu sebenarnya sebuah bentuk keikhlasan. mhm, Seperti kita mengenali, oh oke, apa namanya, saat ini kondisi saya seperti ini. Kita menerima gitu. Itu menurut saya sebenarnya pasrah. Jadi kita seperti ikhlas menerima apa yang sedang terjadi saat ini. mhm, Tapi kalau menyerah berbeda ya. Dia akan semacam eh, merasa tidak berdaya gitu. Tapi kalau pasrah itu kita ikhlas menerima kondisi yang kita alami. Nah, begitu kita pasrah, kita menerima dengan ikhlas, maka kita baru akan bisa melihat nih uh, hal-hal apa saja yang berharga sebenarnya di sekitar kita. Karena kita sudah tidak terbebani lagi kan dengan rasa tidak berdaya tadi. mhm. Kita akan mulai melihat untuk bisa move on, untuk bisa berubah, apa nih yang bisa kita lakukan. Mmm, Itu pasrah tadi. mhm, mhm, mhm. Makanya mungkin akhirnya dari sisi fisiknya tadi yang dirasakan dia jadi merasa lebih enteng gitu ya. Tadi Mhm, kalau nggak salah Mbak
siapa tadi Mbak ya, Rini, mhm. Mbak ini. Jadi begitu dia lakukan itu, ternyata berimbas juga ke tubuhnya. Dia jadi merasa lebih enteng, kepalanya juga mungkin jadi lebih ringan gitu. Mhm mhm. Wah, terima kasih nih Mbak Rini untuk sharingnya ya, ini berharga sekali.